Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Asep Nugroho. Saya mahasiswa Informatika Unsia. Kali ini saya ingin mempresentasikan UTS mata kuliah Sistem Pakar, yaitu analisis jurnal Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forward chaining berbasis web. Studi kasus UPTD Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu. Baik, saya akan mulai mempresentasikannya. Tujuan dan latar belakang. Tujuan dari jurnal ini adalah mengembangkan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit gangguan tidur dengan metode forward chaining berbasis web dengan studi kasus di UPTD Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu. Latar belakang jurnal ini menciptakan gambaran mengenai kondisi kesehatan masyarakat dan kebutuhan akan sistem pakar di bidang kesehatan, khususnya untuk diagnosa penyakit gangguan tidur. Topik ini sangat relevan dengan masalah kesehatan karena gangguan tidur dapat memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan mental. Pengembangan sistem pakar di bidang ini dapat membantu pencegahan, deteksi dini, dan pengelolaan gangguan tidur. Metodologi. Jurnal menggunakan metode waterfall dalam pengembangan sistem pakar yang mencakup tahapan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Kemudian, pemilihan metode forward chaining untuk sistem bakar ini tidak dijelaskan secara rinci. Menurut saya, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai mengapa metode ini dipilih dan bagaimana metodenya diterapkan dalam konteks ini. Untuk data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pakar, yaitu dengan Dr. Evi Suharti dan studi pustaka. Namun, saya tidak menemukan informasi rinci mengenai proses pengolahan data. Sistem pakar. Deskripsi rancangan sistem pakar ini kurang rinci. Diperlukan informasi lebih lanjut mengenai arsitektur sistem, alur kerja, dan komponen-komponen kunci dari sistem pakar. Kemudian, sistem pakar ini berbasis web dengan antarmuka pengguna yang dapat diakses melalui http puskesmastelagadewa.com. Namun, deskripsi antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna perlu dijelaskan lebih lanjut. Seperti yang saya singgung sebelumnya, keunggulan penggunaan metode forward chaining tidak dijelaskan secara eksplisit. Ya, menurut saya sebuah diskusi lebih lanjut mengenai keunggulan metode ini dalam konteks gangguan tidur akan memberikan pemahaman yang jauh lebih baik. Studi kasus. Tidak ada informasi rinci mengenai bagaimana studi kasus di UPTD Puskesmas Telaga Dewa dilakukan. Deskripsi yang lebih rinci tentang partisipan, prosedur, dan hasil dari studi kasus akan memberikan konteks yang jauh lebih baik. Hasil dari studi kasus harus lebih diuraikan. Bagaimana sistem pakar berperforma, bagaimana performa sistem pakar ini maksudnya ya. Apakah hasilnya konsisten dengan diagnosa yang dilakukan oleh pakar manusia? Nah, dua hal ini seharusnya bisa dijelaskan lebih mendalam. Kemudian, implementasi sistem pakar dalam lingkungan kesehatan perlu dijelaskan lebih rinci, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian, evaluasi dan hasil. Tidak ada informasi mengenai evaluasi performa sistem pakar. Pengujian yang dilakukan di UPTD Puskesmas Telaga Dewa perlu diuraikan lebih lanjut dan apa hasilnya sesuai dengan harapan. Juga tidak ada informasi mengenai identifikasi masalah atau hambatan selama evaluasi. Sebuah analisis mengenai kendala yang mungkin dihadapi dapat memberikan wawasan yang berharga. Juga tidak ada informasi lebih lanjut tentang bagaimana penggunaan sistem pakar ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Telaga Dewa dan potensinya untuk diadopsi di lingkungan kesehatan lainnya. Kontribusi dan implikasi. Kontribusi terhadap bidang ilmu pengetahuan. Kontribusi jurnal ini terhadap bidang ilmu pengetahuan perlu dijelaskan lebih rinci bagaimana penelitian ini memberikan nilai tambah pada literatur yang sudah ada.
Implikasi praktis. Implikasi praktis dari hasil penelitian perlu dibahas bagaimana sistem bakar ini dapat diterapkan dalam praktek kesehatan masyarakat. Kesimpulan dan saran. Jurnal ini menyajikan konsep yang menarik tentang pengembangan sistem bakar untuk diagnosa penyakit gangguan tidur. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperjelas dan diuraikan lebih lanjut agar pembaca mendapat pemahaman yang lebih lengkap tentang penelitian ini. Diperlukan penjelasan lebih lanjut, terutama dalam pemilihan metode forward chaining, rancangan sistem bakar, hasil studi kasus, dan evaluasi performa sistem. Mungkin itu analisa saya terhadap jurnal ini. Jika ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.